Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadratal Mukarramin Jamaah Asyarif rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan menikmati kehidupan ini di ujung tahun 2021 Masehi. Tentunya mudah-mudahan perjalanan waktu kita senantiasa ada dalam bimbingan taufik hidayahnya Allah, sehingga kita betul-betul diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas kita selaku hamba Allah. Dan tentunya mudah-mudahan perjalanan waktu kita ini bisa diisi dengan nilai-nilai yang bermanfaat, maslahat, dan tentunya mendapatkan pahala balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi bekal kehidupan kita di kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Salawat dan salam semoga dilimpahcurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmain. Jamaah syarif rahimakumullah. Tentunya mohon maaf kalau seandainya pertemuan pengajian kali ini hanya melalui rekaman video, karena memang satu hal yang lain sehingga tidak bisa bertatap muka. Mohon maaf kalau ini tidak berkenan, tapi insya Allah semua diniati dengan niat yang baik dan insya Allah akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, tentunya kita menyadari bahwa manusia tidak akan luput dari perjalanan waktu. Dan ini perlu kita sadari sampai-sampai dalam Al-Quran beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan kalimat waktu. Contoh wal asri. Ada lagi wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, wan nahari, wal laili, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama mufassirin memberikan hikmah kepada kita bahwa Allah berjanji menggunakan kalimat-kalimat waktu, keterangan-keterangan waktu. Ini menunjukkan bahwa kita selaku hambanya harus betul-betul memanfaatkan waktu atau kesempatan hidup kita.
siang, malam, pagi, sore. Dan itu perjalanan waktu kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saking pentingnya perjalanan waktu ini harus dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif, yang bernilai pahala di hadapan Allah, sampai Allah bersumpah dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata waktu ini. Kenapa kita harus mampu memanfaatkan perjalanan waktu ini? Sebagaimana kita maklum dan kita sadari bahwa waktu itu ada yang dinamakan kemarin, waktu yang sudah lewat. Sekarang, yang sedang kita jalani waktu yang sekarang. Dan waktu yang akan datang, besok, lusa, dan seterusnya. Dan perlu kita pahami juga, perlu kita catat, perlu kita sadari bahwa perjalanan waktu yang sudah itu tidak akan pernah kita bisa jalani kembali. Tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Jangankan yang 1 tahun kemarin, untuk yang 1 detik tadi yang sudah lewat, itu pun tidak akan pernah kembali. Maka sadarilah bahwa perjalanan waktu ini harus betul-betul kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Kaitan waktu sekarang dan yang akan datang, itu pun belum tentu. Karena perlu kita sadari bahwa waktu yang akan datang itu kita nggak tahu. Sebab ada di antara rahasia Allah, manusia tidak akan pernah tahu. Rasul katakan, mafatihul ghaib khamsun. Jadi ada 5 hal yang tidak akan pernah kita tahu. Apa di antaranya adalah apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita nggak tahu. Betul ada hari esok. Betul ada kesempatan ke depan. 1-2 jam ke depan. Tapi kita tidak tahu apakah waktu itu akan kita alami, akan kita rasakan, akan kita jalani, atau cukup perjalanan hidup kita ini sampai detik ini. Nah ini makanya di ujung tahun ini kita perlu peningkatan penyadaran bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya perjalanan waktu. Sehingga Allah ingatkan itu, banyak ayat yang Allah mulai dengan huruf sumpah, bersumpah demi waktu. Hadirin jamaah syarif rahimakumullah, tentunya perjalanan waktu kita di 2021, sebentar lagi kita akan masuk gerbang tahun 2022. Kalau itu Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan harapan kita, umur kita senantiasa dipanjangkan oleh Allah, dan bukan hanya panjang, tapi ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya Al-Fakir ingin mengingatkan diri pribadi, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat jamaah syarif, bahwa perjalanan waktu kita di 2021 ini perlu kita syukuri. Sekecil apapun nilai manfaat yang kita bisa jalankan di tahun 2021 ini, perlu kita syukur. Minimal syukur kita bahwa umur kita sebentar lagi akan menyelesaikan tahun 2021. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur akan perjalanan waktu di 2021 ini, mudah-mudahan
ini ditambah keberkahan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mengalami masuk ke dalam gerbang tahun 2022. Kita bersyukur alhamdulillah sampai hari ini diberikan kesehatan oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang pada tahun pandemi kemarin, 2 tahun ke belakang, di tahun 2021 ini, ada saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kebahagiaan sampai di akhir tahun 2021 ini. Maka kita patut bersyukur, kesehatan kita alhamdulillah sampai hari ini, keluarga kita alhamdulillah, ya. Terus kita bukan hanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk beramal. Alhamdulillah rezeki. Orang pandemi, kalaupun ada imbas kepada nilai ekonomi, tapi kita hari ini tidak ada dalam kamusnya. Dan saya belum pernah mendengar jamaah asharib karena pandemi ada efek kepada ekonomi sampai tidak makan dalam satu hari. Semua kita bisa makan. Makan pagi masih bisa makan. Sore kita masih diberikan kesempatan oleh Allah rezeki makan kita. Makan malam bahkan. Nah ini kadang manusia kebanyakan lupa akan syukur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pandemi betul ada efek hal-hal ke bidang-bidang yang lain. Tapi kita jamaah asharib saya yakin masih bisa bertahan, masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan di 2021. Walaupun sebagian saudara kita ada yang tidak bisa merasakan itu semua. Maka pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur kita insya Allah la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mampu bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan nilai tambah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, jamaah asharib, tentunya dalam menyongsong tahun 2022 ini, kita harus mengadakan muhasabah. Muhasabah diri, introspeksi diri. Bagaimana perjalanan tahun 2021 ini? Apakah lebih banyak dosa yang kita lakukan? Maksiat yang kita lakukan? Sholat masih kita lalaikan? Sholat masih belum bisa di awal waktu? Sholat masih kalah oleh kepentingnya nilai pekerjaan? Panggilan Allah untuk melaksanakan sholat tidak ada bandingannya. Kadang kita lupa bahwa ketika kita yang namanya sholat itu dalam panggilan Allah, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Jadi kalau mau kita mencapai kebahagiaan itu, perhatikan panggilan Allah yang pertama, hayya 'alas sholat. Karena ini akan berdampingan terus dengan yang namanya kebahagiaan. Maka muhasabah diri kita. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita menjalani kehidupan dengan teman, dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman seperjuangan yang lain. Apakah kita sudah menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, mampu memberikan nilai kebaikan kepada orang lain, atau kebaikan itu hanya pada diri kita sendiri? Di sini pentingnya kita bisa ngaji rasa. Apakah kita di tahun 2021 ini, ketika kita diberikan kesempatan bisa menghasilkan rezeki melalui pekerjaan kita, sudah ingatkah kepada hak-hak orang lain? Dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak sedekahnya, perhatian kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, saudara-saudara kita yang tidak mampu.
Sudah sampai ke sanakah kita? Ini penting muhasabah atau evaluasi diri ini. Sebab hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah kalian sebelum nanti Allah hitung tuh bagaimana perjalanan waktu kita ini. Apakah betul-betul dimanfaatkan untuk hal yang positif atau yang baik, yang bernilai pahala di hadapan Allah, atau tidak sama sekali. Yang ketiga yang perlu kita lakukan menghadapi 2022, tentunya kita harus berevolusi. Ada perencanaan-perencanaan terbaik. Sebab perencanaan itu kalau menurut saya adalah doa, harapan. Ketika kita mampu melaksanakan evaluasi, banyak hal yang sudah kita lakukan, hal yang baik kita akan coba tingkatkan di tahun 2022, dan hal yang kurang baik kita coba perbaiki di tahun 2022. Tentunya di 2022 ini, dari awal kita harus sudah punya rencana terbaik kita. Dan mudah-mudahan ini ajaman kita, rencana kita ini dicatat oleh Allah sebagai nilai niat yang baik. Walaupun kita belum mau, belum sampai kepada waktunya untuk melaksanakan nilai-nilai itu kebaikan, rencana-rencana kebaikan itu. Tapi kita sudah menyusun rencana terbaik kita. Bahwa di 2022 itu kita akan melakukan apa yang dihasilkan dari evaluasi diri kita. Kita ingin 2022 itu adalah waktu yang lebih baik dari tahun 2021. Sebab kalau kita perjalanan waktu 2022 sama dengan perjalanan 2021, kita tetap masih dikatakan orang yang merugi. Apalagi lebih jelek, itu akan menjadi orang yang binasa, celaka. Sama saja tidak boleh, apalagi kurang. Maka kita rencanakan hal-hal yang lebih baik dari 2021. Karena kita ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah ketika perjalanan waktu dari waktu ke waktu ini semakin lebih baik di hadapan Allah. Maka rencanakan dari sekarang. Silahkan buat perencanaan. Schedule kita di 2022 itu akan seperti apa. Dan ketika itu kita rencanakan, dan diiringi dengan doa, tentunya insya Allah itu akan menjadi harapan yang bernilai manfaat, dan tentunya insya Allah akan selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, perjalanan waktu kita ini semakin banyak kejadian-kejadian luar biasa kaitan perjalanan kehidupan dunia ini. Allah sudah menunjukkan banyak kekuasaan, tanda-tanda kekuasaannya. Dan kita menyadari kelemahan yang kita punya. La haula wa la quwata illa billah. Sadari itu. Pandemi COVID-19, gunung meletus, erupsi, awan panas, lahar, dan sebagainya. Goncangan bumi ini, pasangnya air laut, ternyata itu menunjukkan kekuasaan Allah dan melemahkan kita. Sadari itu, bahwa semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan ikut-ikutan meramaikan pergantian tahun dengan hal-hal yang justru itu menjauhkan diri kita dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri perjalanan 2021, kita songsong tahun 2022 dengan zikir, dan tentunya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir terbaik, silahkan jamaah
yang bisa bersolawat, solawat. Yang dikirnya mau istighfar silakan. Ya, baca Quran silahkan. Ya, yang penting jangan sampai kita menggunakan atau dalam pergantian tahun ini justru diisi dengan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira jamaah syarif sudah paham itu semua. Dan tentunya mudzakarah, tazkirah dari saya dalam rangka mengingatkan diri sendiri. Mudah-mudahan bernilai manfaat buat jamaah syarif. Cukup sekian dan mohon maaf sekali lagi hanya melalui rekaman video seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua kembali walaupun secara daring. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini semua bernilai manfaat dan sekali lagi semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah, umur yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.